Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pembiayaan Syariah Al-Ijarah dari kelas 12 PBS 2 SMK Negeri 1 Batang. Di sini kami akan mempresentasikan pembiayaan Al-Ijarah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kristi Kumalasari dari absen 16. Saya Alim Tuhmaina dari absen 4. Saya Rizky Nailah Ekasari, absen 30. Saya Mita Astiana, absen 21. Saya Lili Setwati, absen 19. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai pengertian al-ijarah. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Landasan syariah. 1. Al-Quran. Quran surat At-Talaq ayat 6 yang artinya, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Al-Hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berkembanglah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." 3. Para ulama dan para sahabat. 4. Fatwa DSN, fatwa nomor 9 DSN strip MUI _4 _2000 tentang ijarah, menjelaskan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Dalam hal ini, objek sewa dari transaksi ijarah dapat berupa sewa manfaat suatu barang atau manfaat jasa. Selanjutnya, rukun dan syarat. Rukun al-ijarah antara lain: 1. Muajir atau yang menyewa. 2. Mustajir atau orang yang menyewa. 3. Objek transaksi atau manfaat. 4. Sihat atau ijab dan qabul. Dan yang kelima, imbalan atau upah. Selanjutnya, syarat akad al-ijarah antara lain: 1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, yaitu telah balik dan barakal. 2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. 3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas. 4. Objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung. Dan yang terakhir, objek ijarah haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Selanjutnya, pembatalan ijarah. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan batalnya ijarah, yaitu disebabkan oleh beberapa hal-hal sebagai berikut. 1. Rusaknya objek disewakan. 2. Terjadinya aib pada barang sewaan. 3. Berakhirnya masa sewa penyewa. 4. Ada usyur. Berakhirnya pembelian objek ijarah. Sewa penyewa sebagai akad akan berakhir sesuai dengan kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya sewa menyewa, ada kewajiban bagi si penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Skema al-ijarah. 1. Negosiasi dan persyaratan. 2. Akad sewa menyewa dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa. Akad tetap sewa menyewa pemindahan hak milik hanya janji wa'ad yang tidak mengikat. 3. Serah terima barang untuk disewa. 4. Bayar untuk sewa. 5. Akad pemindahan hak milik jual beli pemberian. 6. Mengembalikan barang yang disewa setelah habis masa sewa.
Selanjutnya, al-ijarah al-mutayyah bitamlik. Pengertian 1. Pengertian al-ijarah al-mutayyah bitamlik. Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-mutayyah bitamlik atau IMB adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangani si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. 2. Bentuk al-ijarah al-mutayyah bitamlik. Al-ijarah al-mutayyah bitamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak berkontrak. Misalnya, al-ijarah dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam al-ijarah, harga barang dalam transaksi jual, dan kapan pemilikan dipindahkan. 3. Aplikasi dalam perbankan. Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk al-ijarah dapat melakukan leasing baik dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Akan tetapi pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan al-ijarah al-mutayyah bitamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset baik pada saat leasing maupun sesudahnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Contohnya yaitu Hania membutuhkan sebuah rumah untuk tempat tinggal sementara. Pada awal bulan Maret tahun 2014, Hania mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah Peduli Umat atau BSPU dengan jangka waktu 5 tahun atau setara dengan 60 bulan. Permohonan tersebut disetujui dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut. Harga perolehan aset ijarah 200 juta rupiah. Umur ekonomi 10 tahun, 120 bulan. Nilai sisa umur ekonomis 0. Jangka waktu sewa 60 bulan. Total porsi pokok selama 60 bulan sebanyak 100 juta rupiah. Total porsi ujroh selama 60 bulan 13.227.402 rupiah dan biaya administrasi sebanyak 100.000 rupiah. Pertanyaannya, hitunglah beban penyusutan per bulan, porsi ujroh per bulan, dan angsuran sewa per bulan atau porsi pokok per bulan plus porsi ujroh per bulan. Keterangan, porsi pokok per bulan sama dengan penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah umur ekonomis. Penyusutan per bulan sama dengan 200 juta rupiah dikurangi 0 dibagi 120 bulan. Hasilnya 1.666.666 rupiah. Porsi ujroh 13.227.402 dibagi 60. Hasilnya 220.456 rupiah. Porsi pokok 100 juta rupiah dibagi 60. Hasilnya sama dengan 1.666.666,67 rupiah. Pendapatan ijarah per bulan 1.666.666 ditambah 220.456. Jadi sewa per bulannya adalah 1.887.123.000 rupiah. Itu contoh kasusnya. Jadi kesimpulannya adalah definisi al-ijarah adalah pemindahan suatu akad hak guna
atau kemanfaatan atas suatu benda atau barang tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan benda atau barang yang disewakan serta akad atas manfaat dengan imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak. Jadi intinya al-ijarah itu kegiatan sewa menyewa atau pemindahan kepemilikan hak guna barang kepada si yang menyewakan dan si yang menyewa. Saya kira cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.